Halo, selamat pagi. Sam- eh, Ketemu lagi dengan saya Arifin. Untuk tugas kali ini adalah saya akan mencoba tentang metode bawah sadar dan metode hmm, experiential learning. Saya akan menjabarkan tentang metode bawah sadar. Metode bawah sadar adalah bahwa manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk mencipta tentu bukan hal yang rahasia dan sudah banyak buktinya. Nah, pertanyaannya ketika manusia itu menciptakan, di manakah letak kemampuan tersebut? Tentu berada di pikiran. Manusia memiliki dua karakteristik pikiran yang berbeda fungsi, yaitu objektif dan pikiran subjektif, rasional dan irasional, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Uh, Akan tetapi kita jarang memanfaatkan kekuatan pikiran tersebut karena kita telah terbiasa bahkan terjebak dalam zona nyaman. Dengan demikian kita akan selamanya tidak dapat mencari perubahan nasib sesuai keinginan karena mengabaikannya. Itulah mengapa dikatakan bahwa manusia mempunyai potensi yang sangat besar dalam pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar itu ternyata dapat dibangkitkan dengan cara yaitu auto-suggestion dan visualization. Cara pertama, auto-suggestion adalah keinginan yang besar dan terekam dalam pikiran bawah sadar itulah yang dinamakan auto-suggestion. Seharusnya dilakukan dengan penuh rasa percaya, melibatkan emosi dalam diri, dilakukan penuh konsentrasi terhadap objek yang positif, dan berulang-ulang. Sedangkan cara kedua adalah visualization. Bila kita menginginkan sesuatu, maka pikiran bawah sadar akan menggambarkan apa yang didambakan. Informasi menarik semoga dapat saya terapkan dalam pembelajaran. Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berkaitan dengan logika dan penalaran, kehendak serta kesadaran mengenai realitas. Pikiran sadar adalah semacam programmer bagi pikiran bawah sadar kita. Pikiran sadar hanya menyadari konsep sekarang atau saat ini. Ia tidak dapat memprediksi masa depan. Ia hanya terfokus pada tugas-tugas saat ini. Ada 4 fungsi utama pikiran sadar, yaitu mengenai informasi dari panca indera, membandingkan informasi dengan yang telah tersimpan di memori, menganalisis, mengambil keputusan atas respon spesifik terhadap informasi tersebut. Akan tetapi, pikiran bawah sadar adalah pikiran yang berhubungan dengan energi, penciptaan, kreativitas sebagai pelaksana apapun yang telah diprogramkan oleh pikiran sadar. Fungsi pikiran bawah sadar adalah memproses kebiasaan, perasaan, permanen, ingatan jangka panjang, persepsi kepribadian, intuisi, kreativitas, serta keyakinan. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pikiran sadar merupakan seperangkat emosi, tempat penyimpan memori. Ia bisa juga disebut sebagai pikiran subjektif karena kesubjektivitasannya dalam respon yang disampaikan. Dikesankan, diminta, bahkan yang diputuskan pikiran sadar Anda tanpa sanggahan tawar-menawar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan metode bawah sadar. Saya akan melanjutkan ke metode experiential. Dalam proses pembelajaran,
atau di dalam pelatihan yang dijabarkan oleh Dr. Abdul Aziz, siswa atau peserta didik kerap kali diberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajarinya melalui kegiatan tertentu untuk menciptakan pengalaman belajar. Misalnya pada saat di pelatihan kemarin, atau juga contoh pada saat siswa baik di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas kerap dikali diberikan tugas praktik yang berdasar pada konsep atau teori tertentu. Dan ketika duduk di bangku perguruan tinggi, sebagai besar universitas memberikan tugas wajib bagi mahasiswa untuk melakukan kerja magang. Contoh di atas merupakan salah satu bukti diterapkannya experiential learning. Di dalam sistem pendidikan Indonesia, secara tidak langsung, experiential learning sendiri didefinisikan sebagai proses belajar yang pengetahuannya diperoleh dari bentuk pengalaman yang menggabungkan pemahaman dengan kegiatan yang dilakukan. Pada metode experiential learning ini, maka pembelajaran yang digunakan adalah pengalaman tiap-tiap individu yang menjalankannya. Metode experiential learning sendiri kerap dipilih sebagai salah satu metode belajar yang paling efektif. Karena metode experiential learning memungkinkan para peserta didik untuk belajar dengan memenuhi seluruh aspek penting dalam proses pembelajaran, kemudian membuat pemahaman yang lebih mendalam bagi peserta didik yang melakukannya. Metode experiential learning merupakan metode pembelajaran melalui pembentukan pengalaman peserta didik. Metode experiential learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai keberhasilan dengan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan pengalaman apa yang mereka fokuskan, keterampilan yang ingin mereka tingkatkan, dan dari situ bagaimana mereka membuat konsep dan beri pengalaman yang telah mereka alami. Jadi di sini metode experiential adalah yang saya rangkum dari sebelumnya adalah memberikan suatu kebebasan kepada siswa itu sendiri untuk meresum atau merangkum dari pengalaman-pengalaman belajar sehingga mereka bisa merefleksikan terhadap dirinya dengan pelajaran, gaya belajar mereka seperti apa agar mereka dapat berkembang sesuai kompetensi dirinya dengan pelajaran baik di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Jadi mereka sudah bisa mereka sudah mengetahui kompetensi diri mereka dan gaya-gaya belajar mereka. Experiential learning merupakan sebuah proses pembelajaran, melakukan perubahan yang memanfaatkan pengalaman mereka sebagai media pembelajaran atau belajar. Experiential learning fokus pada proses belajar yang dilakukan di tiap-tiap individu. Experiential learning merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan menempuh proses refleksi dan juga menempuh suatu proses makna dari pengalaman nyata. Nah, jadi tadi yang saya utarakan sebelumnya adalah si siswa atau peserta didik mampu mengambil suatu pelajaran, pengalaman belajar, dan mereka peserta didik mampu merefleksikan kira-kira bagaimana mereka dengan gaya belajar yang dapat meningkatkan kompetensi diri mereka. Baik, itu saja penjabaran dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu kembali.